Kalau teman-teman mengira video ini di Yogyakarta, sebenarnya teman-teman salah. Karena lokasi ini adanya di Kota Malang, Jawa Timur. Namanya adalah Kayu Tangan Heritage. Nah, kira-kira keseruannya seperti apa dan penampakannya seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai dengan opening video tadi, bahwa kali ini aku sedang jalan-jalan malam tentunya ya, di kawasan area Kayu Tangan Heritage teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu video sebelumnya bahwa malam ini aku sudah jalan-jalan ke area alun-alun Kota Malang, berlanjut ke lokasi Kayu Tangan Heritage yang gak begitu jauh lokasinya dari alun-alun Kota Malang teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa kawasan Kayu Tangan ini mirip sekali dengan kawasan Malioboro yang ada di Yogyakarta, karena memang nuansa vintage-nya kerasa banget teman-teman. Jadi Kayu Tangan di Malang ini merupakan kawasan perpaduan masa lalu dan masa kini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sebelah sana itu sudah ada gereja peninggalan dari zaman Belanda mungkin ya, karena unik juga. Dan di sini juga banyak sekali kawasan bernuansa vintage atau heritage teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa Kayu Tangan ini adalah salah satu kawasan ikonik di Kota Malang yang menjadikan perpaduan unik gitu ya, antara bangunan bersejarah dengan suasana modern. Dulu dikenal sebagai pusat perdagangan, kini Kayu Tangan menjelma menjadi destinasi wisata yang menarik dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika berkunjung ke tempat ini. Nah, kalau malam ini aku datang ke lokasi ini pada hari Kamis malam Jumat ya teman-teman, karena memang ada waktu istirahat ketika kami tadi selama seharian ada kegiatan. Oh iya, sekalian informasi juga bahwa aku datang ke Kota Malang ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi bersama para pengajar praktik se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Savana teman-teman. Dan lokasinya juga nggak begitu jauh sebenarnya sama lokasi alun-alun Kota Malang sama Kayu Tangan Heritage ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini memang banyak sekali bangunan-bangunan kuno gitu ya, yang dipenuhi dengan peninggalan zaman Belanda yang masih terawat dengan baik. Mungkin teman-teman bisa menemukan rumah-rumah kuno juga, serta pertokoan dan gedung-gedung berarsitektur klasik. Kalau aku sih penasaran sama ada di gang, katanya sih kalau siang hari itu rame. Menurut sopir Grab yang aku tadi naiki teman-teman. Tapi kalau malam hari katanya di kawasan jalan rayanya ini cukup rame. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam kawasan Kayu Tangan ini terdapat kampung heritage teman-teman. Nanti kita lihat di mana sih gang kampung heritage-nya, karena memang mungkin besok kami bakal kesini lagi buat ya foto-foto dan ambil video bersama teman-teman yang lebih lengkap lagi gitu. Kalau teman-teman kesini memang vibe-nya seperti berada di Yogyakarta ya, dengan latar belakang bangunan-bangunan tua yang cantik dan ornamen-ornamen khas. Kayu Tangan ini menjadi surga bagi para pecinta fotografi, baik itu malam hari ataupun siang hari, sama-sama bagus kayaknya ya. Jadi pokoknya setiap sudut di sini tuh bisa menjadi spot foto yang menarik banget teman-teman. Kalau untuk kulinernya, sejumlah kuliner khas Malang bisa kita temui di sekitaran kawasan Kayu Tangan ini, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi bakso Malang yang terkenal. Tapi sayangnya malam ini aku nggak begitu lama berada di lokasi ini, cukup jalan dari alun-alun menuju area pertengahan dari Kayu Tangan ini, karena sudah cukup malam dan kami harus istirahat untuk besok ada kegiatan yang cukup full teman-teman. Nah, itu dia ada salah satu gedung yang
kuno ya, dan di sini memang persis banget seperti di Malioboro, Yogyakarta, teman-teman. Kalau aku lihat sih sepertinya malam ini ramainya masih cukup sepi ya, maksudnya nggak begitu ramai seperti malam minggu, teman-teman. Dan bisa kebayang ya kalau misalnya di malam minggu itu padatnya seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat sendiri suasana vintage-nya seperti apa. Mengenai tips berkunjung ke tempat ini, kalau dari aku sih silakan. Yang pertama adalah perhatikan waktu terbaik ketika berkunjung ke tempat ini, teman-teman. Kalau untuk berkunjung ke sini, sepertinya kalau pagi sama sore hari itu menjadi salah satu pilihan terbaik ya, terutama untuk menghindari cuaca yang cukup panas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa datang ke sini pagi hari, di sini agak begitu sepi dan fotonya juga insya Allah lebih bagus. Dan kalau sore hari menjelang malam itu atau ketika senja juga suasananya lebih estetik, teman-teman, lebih dramatis gitu ya. Dan kalau untuk pakaian yang bisa menyesuaikan, pakai pakaian yang nyaman dan sepatu yang pas buat jalan-jalan tentunya. Kalau bisa ya sesuai dengan nuansa di area kawasan kayu tangan ini yang penuh dengan heritage gitu. Oh ya, kalau untuk uang tunai, sebaiknya bawa uang tunai karena tidak semua tempat menerima pembayaran dengan kartu ya, teman-teman. Seperti misalnya beli minuman di salah satu toko rumahan, terutama begitu. Jadi nggak semua warga di sini menggunakan pembayaran pakai kartu gitu ya, pakai e-money. Kalau teman-teman tahu konten-konten di video aku ini, sebenarnya aku suka banget ya teman-teman di kawasan heritage, teman-teman. Jadi aku tuh merasa takjub ketika melihat kawasan zaman dulu yang dimiliki Indonesia, terutama yang ada di Jogja, yang ada di Surabaya, bahkan di Malang ini. Kalau kita lihat sejarah di Google gitu ya, bahwa kayu tangan itu sendiri dipercaya berasal dari kata kayu dan tangan. Nah katanya mengenai nama ini cukup kontroversial ya, atau belum jelas gitu ya. Yang jelas di sini kenapa kok dikatakan kayu tangan itu, karena mungkin diapit sama dua sungai besar, yaitu Sungai Sukun dan Sungai Berantas, teman-teman. Dan dahulu kala katanya kawasan kayu tangan ini merupakan hutan belantara yang dikenal dengan nama hutan Patang Tangan. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini mulai dihuni dan berkembang menjadi sebuah kampung yang padat tentunya ya, terutama di masa kolonial, teman-teman. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu, kayu tangan mengalami perkembangan pesat. Banyak bangunan-bangunan bergaya Eropa didirikan di kawasan ini, sehingga kayu tangan menjadi pusat perdagangan yang ramai banget. Toko-toko, kantor, dan rumah-rumah mewah berjejer rapi di sepanjang jalan. Seiring berjalannya waktu, di masa kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka ini, kayu tangan tetap menjadi pusat kegiatan, terutama kegiatan ekonomi di Kota Malang tentunya ya. Dan kalau sekarang pemerintah Kota Malang menjadikan revitalisasi di kawasan ini untuk menjadikan lokasi bangunan-bangunan tua ini sebagai kampung heritage untuk dijadikan tempat buat healing. Nah itu dia kampungnya, teman-teman ya. Besok kita masuk ke sana coba buat melihat suasananya, karena memang kalau malam itu katanya ditutup begitu. Ya mungkin gitu aja ya. Sudah cukup panjang penjelasan vlog di area kayu tangan heritage ini, teman-teman. Pokoknya masih takjub sama kawasan ini, kawasan Eropa zaman dulu, kawasan yang penuh dengan kenangan dan perjuangan, mungkin gitu ya. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Aku mau balik ke hotel. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghasilkan video bermanfaat lainnya. Jangan lupa tonton video jalan-jalan di video lainnya ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.